Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para cendekiawan. Hari ini kita akan membahas mengenai produk life cycle atau PLC. Di mana PLC ini adalah salah satu konsep dalam manajemen operasi dan pemasaran. Ia menggambarkan mengenai tahapan perjalanan sebuah produk sejak pertama kali diperkenalkan hingga akhirnya menurun dan ditarik di pasaran. Hal itu merupakan suatu hal yang lumrah dalam suatu bisnis. Adapun tahapan produk life cycle yang pertama kali yakni perkenalan. Produk baru diluncurkan ke pasar, ini memerlukan biaya promosi yang tinggi. Penjualan masih rendah, fokus pada membangun kesadaran konsumen mengenai produk yang kita jual. Kemudian, produk tersebut masuk pada tahap kedua yakni growth, pertumbuhan. Penjualan meningkat pesat apabila konsumen sudah mengetahui produk yang kita jual. Produk mulai diterima di pasar, sampai akhirnya banyak kompetitor yang mulai masuk dan menyaingi produk yang kita jual. Oleh karenanya kita harus fokus memperluas saluran distribusi, meningkatkan kualitas dan menjaga diferensiasi. Sampai akhirnya produk kita masuk kepada cycle maturity atau kedewasaan. Penjualan akan mencapai ke puncak. Pertumbuhan mulai melambat. Persaingan harga semakin ketat. Untuk mempertahankan pangsa pasar, kita harus fokus untuk melakukan inovasi tambahan dan efisiensi biaya. Sebelum sampai akhirnya produk yang kita jual di-decline atau mengalami penurunan. Penjualan menurun karena tren bergeser atau muncul produk pengganti. Kita harus memutuskan di sini apakah akan menghentikan produk atau melakukan reposisi atau inovasi baru. Hal ini akan kita pelajari, di mana kalian diharapkan mampu menganalisa berbagai faktor yang mempengaruhi desain produk dan proses dengan melalui siklus hidup produk tadi atau product life cycle, termasuk kebutuhan pembelajaran mengenai tren pasar, teknologi, biaya produksi, dan regulasi. Selain itu juga diharapkan Anda dapat memahami dan menjelaskan mengenai product life cycle dengan baik dari perspektif pemasaran yang berfokus pada strategi mempertahankan relevansi produk di pasar maupun dari perspektif produksi, yang menekankan pada efisiensi dan kapasitas pemanfaatan teknologi dalam setiap tahapannya. Pada sesi kedua ini, untuk manajemen operasional bisnis, diharapkan mahasiswa mampu mempelajari konsep dasar desain produk dan desain proses sebagai elemen penting dalam strategi operasional perusahaan. Pemahaman materi akan membantu Anda menganalisa bagaimana perusahaan merancang produk dan mengelola proses produksinya agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan, tren pasar, serta efisiensi operasional. Selain itu juga diharapkan Anda bisa mempelajari bagaimana inovasi teknologi dan manajemen sumber daya manusia berperan dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif. Adapun materi cakupan dalam desain produk dan desain proses ini mencakup definisi mengenai desain produk dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, pengembangan produk baru dan inovasi, siklus hidup produk atau PLC, perbedaan sudut pandang pemasaran dan produksi dalam PLC, definisi perbedaan antara jasa dan desain organisasi jasa dengan desain organisasi produk. Kemudian desain proses, perencanaan alur kerja melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang dimiliki. Adapun setelah Anda mempelajari materi yang kedua ini, diharapkan Anda mampu untuk membuat suatu produk, baik itu barang ataupun jasa, dan bisa dituangkan dalam satu makalah mengenai produknya, definisi produknya, alur proses untuk pembelian produknya. Hal ini yang akan menyebabkan Anda ketika selesai mata kuliah saya bisa memiliki sebuah bisnis. Saya akan menerangkan mengenai langkah-langkah bagaimana merancang suatu produk jasa. Yang harus dilakukan pertama kali adalah identifikasi kebutuhan pasar. Lakukan riset konsumen untuk memahami preferensi, tren, dan masalah yang perlu dipecahkan. Kembangkan konsep produk ataupun jasa
Buat ide yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Lalu uji konsep tersebut melalui prototype atau survei pasar. Pilih teknologi dan desain proses, tentukan teknologi produksi atau delivery yang paling efisien, serta rancang alur kerja yang jelas. Pertimbangkan biaya dan regulasi, hitung biaya produksi, distribusi, serta pastikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada siklus hidup produk atau product life cycle, rencanakan strategi pemasaran produksi sesuai dengan tahapan product life cycle tersebut. Mulai dari introduction, masuk ke tahap growth, maturity, sampai dengan produk tersebut di-decline di pasar. Desain organisasi, baik organisasi jasa maupun organisasi produk. Jika layanan, dia akan masuk pada organisasi jasa. Fokus pada pengalaman pelanggan, standar layanan, dan sistem operasional yang konsisten. Kelola sumber daya dengan baik. Pastikan tenaga kerja, bahan baku, dan kapasitas produksi dikelola optimal untuk mendukung keberlanjutan usaha Anda. Catatan penting dari saya, untuk menjaga relevansi produk di pasar, lakukanlah promosi dan inovasi. Karena tanpa promosi dan inovasi, produk Anda akan cepat mengalami decline, ditolak oleh pasar. Dan untuk sudut pandang produksi, tekankan pada efisiensi, kapasitas, dan pemanfaatan teknologi yang terbarukan. Bila desain produk jasa selaras dengan proses produksi yang efektif, maka Anda akan mengalami keunggulan di pasar. Alur rancangan yang bisa Anda lakukan dengan konsep layanan menggunakan aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp di mana Anda memanfaatkan kontak di dalam nomor telepon Anda. Kemudian Anda rekrut satu orang sebagai kurir lokal. Pastikan konsumen mengetahui produk yang Anda jual. Sebarkan produk tersebut melalui kontak WhatsApp Anda dan konfirmasi oleh admin apabila ada pembelian. Kemudian siapkan kurir untuk mengantar. Sediakan fasilitas pembayaran melalui cash on delivery atau melalui transfer. Biaya dan regulasi. Hitung ongkos kirim dan pastikan Anda mendapatkan izin untuk usaha. Urus surat menyurat, surat izin mendirikan usaha, NPWP, dan lain sebagainya. Jalankan layanan ini, fokus dan evaluasi setiap ada kekurangan dalam sistem yang Anda buat. Paling mudah melalui WhatsApp. Kemudian Anda buatkan websitenya. Dari website tersebut Anda bisa menyebarkan pesan melalui WhatsApp dan konsumen dengan mudah untuk mendapatkan informasi dari produk yang Anda jual. Alur ini banyak sekali dipergunakan ketika bisnis pertama kali dilakukan. Dan saya pernah mencoba itu. Saya memanfaatkan kontak yang ada di dalam kontak saya. Kemudian saya mempromosikan produk yang saya miliki. Sampai akhirnya rumah kontrakan saya banyak yang mengontrak. Selain itu saya juga pernah untuk menjual produk pakaian. Saya memanfaatkan kontak saya. Dan saya memanfaatkan link pertemanan saya dengan teman-teman saya sampai akhirnya dia berjalan sendirinya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan selesai pertemuan ini Anda bisa mendesain suatu produk dan mendesain suatu alur proses untuk produksi produk yang Anda jual. Pastikan produk Anda mengalami inovasi yang baik. Sebelum di-decline, pastikan Anda berinovasi. Saya Indra Dermawan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia.